cahaya. Saatnya hati bersihkan jiwa, puasa ibadah kita jalankan dengan kejujuran dan ketulusan. Seperti Bawaslu menjaga suara, kita berpuasa menjaga lisan. Tak boleh ada dusta dan curang, agar hidup penuh keberkahan. Ramadan berkah, demokrasi indah, jujur dan adil kita jaga bersama. Tak ada dusta, tak ada celah, demi negeri yang penuh cahaya. Seperti pemilu yang bersih dan suci, puasa mengajar ikhlas di hati. Mari bersama kuatkan iman, menjadi insan penuh ketakwaan. Bawaslu setia menjaga suara, kita berpuasa menjaga hati. Keadilan dan kebenaran, demi negeri yang aman dan damai. Ramadan berkah, demokrasi indah, jujur dan adil kita jaga bersama. Tak ada dusta, tak ada celah, demi negeri yang penuh cahaya. Mari berdoa, mari berjuang, agar negeri tetap gemilang. Ramadan suci membawa berkah untuk pemilu yang penuh amanah. Ramadan suci membawa berkah untuk pemilu yang penuh amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Kembali lagi di acara podcast Linggo Asri Bawaslu Keliling Jogo Demokrasi. Bersama saya Muhammad Agung Prakoso, staf teknis Bawaslu Kabupaten Pekalongan, yang akan menemani perbincangan podcast hari ini dengan tema membentuk pengawasan pemilu yang profesional dan berakhlak. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Ramadan 1447 Hijriah. Tentunya tidak sendiri, sudah hadir pada kesempatan hari ini Bapak Muhammad Anies Sofwan selaku narasumber podcast yang akan mengupas dan menjelaskan tentang masa depan demokrasi di Indonesia, khususnya membentuk pengawas pemilu yang profesional dan berakhlak. Selamat datang Bapak. Selamat datang
Mas Agung. Selamat datang. Iya. Bagaimana perjalanannya Pak? Dari dari rumah sampai kantor Bawaslu Dari rumah? pada saat bulan puasa ini? Iya, dari rumah aman. Aman. Apalagi bulan puasa itu biasanya. Tapi mohon maaf sebelumnya puasa. Alhamdulillah. Insya Allah Pak ya. Insya Allah. Insya Allah. Bagaimana perjalanannya Pak? Aman. Aman. Jalan nggak terlalu ramai, enak. Dari awal puasa sampai ini hamin apa plus ini Pak? Apa mas? Apa? Puasa ke-6 ya ini ya? Sudah lebih. Sudah lebih. Ini hari ke-8. Hari ke-8. Ya. Oh iya. Atau jangan-jangan Karena- Anda baru puasa 6 hari. Enggak, karena hari tua Pak. Jadi pinginnya itu saya kira itu kok lama gitu. Iya. Berarti Masih kurang- lancar Pak puasa dari Lancar. Alhamdulillah. Ya. Pak, baik pada kesempatan ini Bapak diundang lagi untuk mengisi podcast Bawaslu Linggo Asri yang bertema membentuk pengawasan pemilu yang profesional dan berakhlak. Mungkin ini mengupas dari tahun 2024 sama pemilu yang akan datang di tahun 2029 ya. Nah, untuk membuka diskusi soal pertama, apa yang dimaksud dengan pengawas pemilu yang profesional dan berakhlak? Mungkin itu tadi bisa Bapak jelaskan selaku divisi SDM OD Pak ya, bidangnya Pak. Iya. Iya, jadi terkait dengan pengawas, pengawas yang profesional dan berakhlak ya. Dua hal ini menjadi kunci, menjadi kata kunci pada diskusi hari ini. Yang pertama adalah profesional. Profesional ini otomatis kalau berbicara soal pengawas, berarti kita harus memahami bahwa yang namanya pengawas pemilu itu bekerja berdasarkan aturan. Bekerja berdasarkan aturan. Ya. Jadi bekerja berdasarkan aturan, bukan bekerja berdasarkan kebiasaan. Ya. Artinya kalau bicara aturan di dalam pemilu ini kan ada babonnya, yang pertama adalah undang-undang pemilu. Atau misalnya kalau konteksnya adalah pemilihan adalah undang-undang pemilihan. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, karena kita adalah pengawas dan pengawas ini adalah bagian dari struktur hierarkisnya Bawaslu RI, maka ada yang namanya peraturan Bawaslu. Nah, peraturan Bawaslu ini kan biasanya turunan dari undang-undang yang berkaitan dengan pengawasan dan sifatnya biasanya lebih lebih teknis. Nah, belum lagi nanti ada aturan-aturan teknis lagi, misalnya juknis. Nah, itu biasanya yang lebih teknis, lebih operasional. Nah, selain itu ada yang namanya kode etik. Pengawas pemilu itu bekerja berdasarkan selain tadi ya undang-undang, kemudian peraturan Bawaslu, ada juga kita harus menjunjung tinggi kode etik, karena ini bagian dari kita menjaga marwah lembaga. Nah, setidaknya ada 3 hal itu yang kemudian menjadi tolak ukur kenapa kemudian pengawas itu disebut sebagai pengawas yang profesional. Nah, maka ketika kita berbicara terkait dengan 3 hal tadi, maka salah satu indikatornya adalah pengawas pemilu dikatakan bekerja secara profesional adalah ketika mereka bekerja sesuai dengan undang-undang. Gitu. Ya. Untuk keterkaitan tersebut, seberapa penting peran pendidikan, bimbingan teknis dan pembinaan berkelanjutan terhadap pengawas pemilu yang profesional itu dan berakhlak. Maksudnya gini Pak,
apakah pengawas pemilu itu dalam peran pendidikan dan bimbingan teknis itu menyangkut dengan tugas-tugas mereka, dalam arti seperti Bapak sendiri kan menangani divisi SDM ya. Mungkin bagi pengawas pemilu itu apakah diberi bimbingan teknis untuk pengawasan di lapangan itu? Ya, tentu saja. Jadi bimbingan teknis ini bagian dari upaya Bawaslu untuk menciptakan sumber daya manusianya atau SDM pengawasnya sebagai SDM pengawas yang profesional, karena mereka tahu apa yang harus dilakukan berdasarkan tadi undang-undang atau berdasarkan aturan. Jadi misalnya tapi bimbingan teknis ini kan biasanya dilaksanakan karena namanya saja bimbingan teknis, maka biasanya ini dilaksanakan terkait dengan kebutuhan teknis pengawasan di lapangan. Contoh misalnya pengawasan terhadap misalnya ini yang bagiannya di divisi SDM ya. Misalnya terkait dengan pengawasan pengadaan logistik misalnya. Nah, apa saja sih yang harus dilakukan oleh pengawas atau jajaran pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap pengawasan logistik? Nah, hal-hal apa saja itu yang kemudian harus disampaikan, harus dipahami oleh pengawas ad hoc misalnya, itu melalui bimbingan teknis. Oh, misalnya yang namanya pengadaan logistik itu ada spesifikasinya misalnya. Oh, misalnya dalam pengawasan dalam pengadaan logistik itu ada yang namanya jumlah misalnya. Kemudian ada yang namanya waktu. Nah, itu kemudian yang harus dipahami oleh pengawas itu. Kemudian misalnya kalau berbicara jumlah, berapa sih kebutuhan logistik di setiap TPS misalnya. Nah, itu semua kan harus disampaikan melalui bimbingan teknis, sehingga ketika teman-teman melakukan pengawasan, misalnya ada pengiriman logistik ke TPS. Kalau teman-teman melihat bahwa jumlah yang harusnya dikirim tidak sesuai, nah maka ini yang kemudian menjadi temuan dari proses pengawasan. Berarti pengawas pemilu atau disebut dengan Panwascam sampai jajaran pengawas desa itu sebelum terjun pengawasan di lapangan, berarti dari pihak Bawaslu sendiri sudah menyangoni lah bahasa kita itu menyangoni untuk regulasi-regulasi tersebut agar itu yang disebutkan tadi secara tema untuk profesionalnya. Iya. Baik, Pak. Terus apabila dalam praktek pengawasan di lapangan tentunya kan banyak godaan, tantangan, terus tekanan, konflik dan lain-lain, hingga sampai itu tadi pelanggaran, bisa jadi pelanggaran kode etik. Nah, bagaimana seharusnya pengawas tersebut itu menyikapi hal-hal tersebut apabila ada itu tadi di lapangan tentunya ada tantangan, konflik dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian pentingnya dua kata kunci pada tema diskusi kali ini. Yang pertama adalah kunci profesional, yang kedua berakhlak. Nah, tadi saya baru menjelaskan terkait dengan profesional. Yeah. Nah, yang kedua terkait dengan berakhlak. Nah, akhlak ini otomatis kan berkaitan dengan kepribadian seorang pengawas. Misalnya pengawas itu harus jujur. Pengawas harus jujur. Ya, ketika melihat sesuatu A dan A ini adalah melanggar, maka kemudian ini harus dicatat sebagai sebuah pelanggaran atau dugaan pelanggaran. Nah, kemudian selain itu, selain jujur, yang namanya pengawas juga harus memiliki kemandirian. Kemandirian itu artinya ketika mereka itu menemukan satu peristiwa, maka bentuk kemandiriannya adalah bagaimana kemudian mereka itu bisa menerjemahkan
satu peristiwa itu melalui aturan yang berlaku gitu. Jadi tidak subjektif, misalnya ini kok kayaknya saya tidak terlalu senang dengan orang ini, maka apa yang dilakukan adalah sebuah kesalahan. Nah, tidak seperti itu. Jadi yang namanya pengawasan itu harus kembali lagi kepada aturan-aturan untuk menilai. Nah, aturan ini yang sebenarnya difungsikan untuk menilai bahwa satu peristiwa itu sudah sesuai dengan aturan atau belum gitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana ketika pengawas pemilu ini mengalami atau menghadapi tantangan di lapangan. Kan banyak itu Pak, di lapangan mungkin ada tekanan, kan siapa tahu ada, dan mungkin di kabupaten kota lain mungkin kan ada juga kan. Nah, maka ya kembali lagi kepada persoalan tadi, profesional dan berakhlak. Ketika teman-teman itu menjunjung tinggi profesionalitas, kemudian mereka memiliki akhlak yang baik, otomatis tekanan-tekanan itu pasti akan bisa dilalui. Tekanan dilalui itu artinya begini, memang pada peristiwa-peristiwa tertentu, dalam hal-hal tertentu memang terkadang ada misalnya ketika dalam pengawasan, contoh misalnya dalam pengawasan, pengawas melihat adanya potensi pelanggaran. Nah, potensi pelanggaran ini kan kalau sebagai pengawas dia harus melakukan upaya pencegahan. Nah, baru ketika pencegahan ini tidak dihiraukan, Bawaslu sudah berupaya melakukan pencegahan. Misalnya dalam satu peristiwa ada dalam tahapan kampanye, misalnya ini contoh saja ya. Dalam tahapan kampanye misalnya ada pengawas pemilu yang melihat salah satu perangkat desa atau misalnya kepala desa atau ASN itu terlibat di dalam pemilu. Terlibat itu artinya terlibat aktif, dia menggunakan atribut, kemudian itu di jam-jam dia harusnya bekerja. Nah, ketika melihat persoalan ini, maka yang harus dilakukan pertama adalah ketika dia tahu betul, pengawas pemilu tahu betul bahwa ada peristiwa itu dan dia tahu itu di lapangan, maka yang harusnya pertama dilakukan adalah upaya pencegahan. Nah, bagaimana melakukan komunikasi terhadap orang tersebut gitu. Berarti pengawas itu harus profesional itu. Ya. Itu ya, dalam arti profesional itu sesuai dengan regulasi. Iya, betul. Nah, baru kemudian kalau tidak dihiraukan, kita sudah maka kemudian ini dijadikan temuan misalnya begitu. Nah, ketika temuan, maka kemudian nanti ada proses penanganan pelanggaran. Di era ini Pak, di era digital sekarang dan transparansi ini, pengawas pemilu dalam menghadapi hoax, berita-berita, informasi dalam tahapan pemilu atau pemilihan itu, sebagai pengawas bagaimana dalam menanggapi berita hoax kayak gitu. Jadi terkait dengan hoax ini kan memang ini menjadi satu bagian dari berkembangnya teknologi ya. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita sebagai pengawas itu bisa menangkap dari setiap informasi yang muncul di media. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudian kita bersabar untuk merespon satu peristiwa ya. Jadi misalnya ada berita yang menyebutkan apa, nah maka yang harus kita lakukan adalah mencari tahu dulu apakah statement, apakah apa yang diberitakan itu sudah betul atau tidak. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita mencari dari sumber resminya. Kalau misalnya ada
berita, ada informasi di sosial media atau di berita online yang menyebutkan bahwa misalnya Bawaslu Kabupaten Pekalongan misalnya tidak melakukan pengawasan secara profesional karena dianggap misalnya ada laporan tetapi tidak ditanggapi. Nah, maka yang harus dilakukan pertama adalah apa? Yang menanyakan dulu ke Bawaslu. Berarti dari pihak pengawas tidak bisa mengolah sendiri, dalam arti pengawas jajaran kecamatan apabila ada berita-berita itu tetap saling koordinasinya dengan Bawaslu yang tingkat kabupaten. Iya, ya apalagi kan Panwascam, BKD, kemudian pengawas TPS ini kan bagian hierarkisnya. Ya, maka ketika ada peristiwa tertentu, ya konfirmasi dulu apakah betul ada instruksi seperti ini misalnya. Nah, ditanyakan dulu siapa yang mengeluarkan instruksi itu. Nah, kalau instruksi itu dikeluarkan secara resmi dalam bentuk surat, nah itu ya berarti sah kan gitu. Tapi kalau misalnya instruksinya hanya lisan, nah maka harus dikonfirmasi betul atau tidak. Ya Pak, terima kasih ya. Dari tadi itu membahas terkait profesional ya. Sekarang gini Pak, pertanyaan terkait dengan pengawas pemilu yang dituntut memiliki akhlak yang baik. Dalam arti gini, setahu saya pengawas itu kan dibilang yang penting ngawasi, ada penanganan pelanggaran, dugaan pelanggaran kita langsung telusuri. Nah, di sini maksud dari akhlaknya itu gimana Pak? Untuk pengawas ya. Iya kan, dari kecil kan kita diajari yang namanya akhlak itu ada akhlak terpuji dan akhlak tercela kan itu. Ya. Dari kecil itu saya diajari ya. Ya tentu saja. Itu juga diterapkan juga dalam kepengawasan ya. Iya, ya tentu saja yang kemudian harus kita pegang adalah akhlak terpuji dalam melaksanakan pekerjaan. Apalagi ini pekerjaan yang memiliki konsekuensi yang sangat besar. Nah, tadi apa sih yang harus dimiliki oleh pengawas pemilu? Ya yang pertama jujur kan gitu. Jujur. Pengawas pemilu itu harus jujur. Kemudian yang kedua amanah. Amanah itu berkaitan dengan pekerjaan terkait dengan sumpah yang sudah diambil. Misalnya apa? Di dalam sumpah misalnya, dalam sumpah jabatan misalnya akan mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi misalnya. Nah, itu salah satu yang kemudian harus dipegang oleh pengawas pemilu. Karena pengawas bekerja tidak bisa tidak bisa dihitung berdasarkan jam kerja misalnya dari jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, kita bisa saja peristiwa-peristiwa yang harus diawasi, aktivitas-aktivitas yang harus diawasi itu bisa jadi malam atau bahkan tengah malam. Nah, ini yang kemudian sikap amanah ini yang kemudian harus pegang kuat oleh pengawas. Nah, selain itu juga yang namanya pengawas pemilu itu harus sabar. Harus sabar kok. Tadi terkait akhlak, jujur, amanah. Sekarang harus sabar gimana Pak? Iya sabar. Karena proses pemilu ini kan proses pemilu pilkada itu proses yang melelahkan. Panjang. Iya. Panjang waktunya, kemudian melelahkan. Sehingga kita juga harus memiliki kesabaran yang tinggi dalam menjalankan pekerjaan ini kan. Kalau tidak ya ada misalnya ada hal yang harus diawasi, dia kemudian lebih memilih pulang ke rumah. Karena apa? Karena misalnya waktunya sudah sore, sudah waktunya pulang. Kemudian pulang karena apa? Karena capek misalnya. Sudah melakukan pengawasan dari pagi. Nah, maka paling tidak 3 hal itu yang kemudian penting untuk dipegang, dipahami atau menjadi komitmen dari pengawas pemilu yang tentu saja berakhlak ini sangat terintegrasi dengan profesionalisme tadi. Ya.
artinya begini, terkait dengan pengawas yang bekerja berdasarkan undang-undang ini sangat relevan dengan misalnya terkait dengan kejujuran. Nah, terkait dengan kenapa ini menjadi relevan? Karena tadi yang bekerja adalah objektivitas, bukan subjektivitas. Kan begitu. Nah, terkait pengawas pemilu kan dia mungkin tidak sendirian, Pak ya. Dalam arti berapa sih, Pak, pengawas tingkat kecamatan, terus pengawas pemilu tingkat desa itu kan nggak banyak, Pak. Ya. Nah, apakah terkait partisipasi publik itu penting dalam arti pengawas seberapa pentingnya masyarakat dalam membantu pengawas pemilu itu tingkat kecamatan, tingkat desa, apakah berperan sangat penting, Mbak, untuk jajaran kita sebagai pengawas? Iya, penting, karena tadi kan sudah disampaikan bahwa jumlah pengawas pemilu itu jumlahnya terbatas. Di tingkat kecamatan itu jumlah pengawas pemilu itu berapa? 3. Di kecamatan 3. Jadi di setiap kecamatan itu ada 3 personil pengawas pemilu. Kemudian di tingkat desa itu 1. Setiap desa ya? Setiap desa. Kita tidak berbicara soal desa dengan jumlah pemilih besar atau jumlah pemilih kecil, atau apakah itu kelurahan atau itu desa. Jadi kelurahan desa itu jumlah pengawasnya 1. Kemudian di tingkat TPS 1. Nah, dengan terbatasnya personil pengawas ini kan kemudian kita harus memperkuat bagaimana caranya supaya pengawasan itu tetap berjalan secara efektif. Nah, caranya supaya pengawasan ini bisa berjalan dengan efektif adalah ya bagaimana kemudian menciptakan kesadaran-kesadaran untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat gitu. Sehingga ketika misalnya terjadi peristiwa yang diduga itu pelanggaran dan ini disaksikan oleh masyarakat, maka masyarakat bisa menyampaikan informasi atau melakukan pengaduan terhadap pengawas. Nah, tentu saja ini kan sebagai bentuk kerja cerdas juga bagi pengawas pemilu. Meskipun dia misalnya di tingkat desa hanya sendirian, tetapi ternyata banyak orang yang membantu dia untuk melakukan pengawasan. Gitu. Ya berarti tugas sebagai pengawas itu sesuai dengan judul podcast ini itu membentuk pengawas pemilu yang profesional dan berakhlak itu sangat khususnya untuk Bawaslu itu harus menjadi pedoman ya, Pak. Iya. Dalam arti dari tahapan mulai pengawasan dan lain-lain sampai sampai tahapan kampanye itu harus mempunyai profesional, terus berakhlak. Itu berarti itu dari pihak SDM sendiri harus memilih dulunya ya, dalam arti bisa membuat komitmen kepada calon-calon tersebut itu ya. Iya, yang namanya profesional itu kan tidak muncul tiba-tiba. Muncul tiba-tiba. Iya, kan harus dibentuk. Ya siapa tahu dulu Nyinahas pas pada saat perekrutan ada tahapan wawancara, mungkin kan bisa membuat komitmen kan sebagai profesional juga kan. Lah, membuat komitmen itu kan membentuk. Iya. Jadi salah satunya bagaimana kemudian supaya tercipta pengawas pemilu yang profesional itu ya misalnya tadi saya berbicara dibentuk itu ya ada yang namanya proses seleksi yang profesional, yang ketat. Ada nggak misalnya calon-calon pengawas pemilu itu kemudian memiliki track record yang tidak baik, atau misalnya pernah berafiliasi dengan partai politik misalnya. Nah, itu juga bagian dari cara kita mencari pengawas pemilu yang profesional. Nah, setelah itu kemudian kita wawancara, kita tanya pengetahuannya terkait dengan misalnya
kepengawasan terkait dengan kepemiluan. Dia ngerti nggak tentang itu? Iya. Nah, itu juga bagian dari upaya kemudian mencari pengawas yang profesional. Kemudian kita lantik, kita ambil sumpah, ya kan? Nah, setelah itu kita kasih bintek. Nah, Dengan dasar bintek-binteknya itu Pak ya, untuk apa, menjaga komitmen. ya, Oke. ya, jadi proses dari awal sampai dengan proses bintek. Bahkan ketika dia melakukan pengawasan, kita juga harus mengawasi kinerja. Mengawasi juga kinerjanya. Nah, itu bagian dari upaya supaya pengawas pemilu itu tetap profesional. Oke. Jadi prosesnya tidak kemudian hanya Berkomitmen di awal faktor tunggal, tetapi ada yang saya sebut tadi, bahwa profesional itu dibentuk. Bukan tiba-tiba mak jedunduk jadi pengawas yang profesional. Baik Pak, terakhir nih Pak, harapan dan rekomendasi jenengan terkait pengawasan di masa yang akan datang untuk membentuk pengawas pemilu itu yang semakin profesional. Mungkin kan tahun kemarin buat pembelajaran kita, Ya, mungkin betul. tahun depan mungkin jenengan kan punya harapan, saya ingin pengawas pemilu yang akan datang itu seperti ini, seperti itu, seperti yang lebih baik lah. Ya, tentu saja semua orang pengen perubahan. Semua orang pengen ke depan lebih baik, kan gitu. Nah, sehingga harapannya adalah terutama terkait dengan proses perekrutan. Dalam proses perekrutan itu tadi saya menyampaikan bahwa ada hal yang harus kita bangun supaya pengawas itu menjadi profesional. Ya, diantaranya adalah proses seleksi yang yang profesional juga, yang terbuka, ketat, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah proses seleksinya bagus, maka proses pendidikan dan pelatihannya atau bimbingan teknisnya juga kualitasnya diperbaiki. Nah, kemudian teknis pengawasannya juga saya kira perlu banyak modifikasi, ya. Nah, sampai dengan nanti proses pengawasan kinerjanya, sehingga ke depan harusnya pengawas pemilu itu semakin mudah dalam melakukan pengawasan, karena sudah banyak media-media yang bisa dipakai dan membantu dalam proses pengawasan. Saya kira begitu. Oke, terima kasih Pak atas penjelasan. Karena ini sudah ada nih Pak, karena kantor kita dekat dengan masjid, ya lah, dan kita sudah banyak jenengan sangat menjelaskan pandangan yang sangat mencerahkan terkait pemilu yang tahun kemarin 2024 yang pengawas pemilu yang akan datang. Semoga diskusi ini dapat menjadi penguatan nilai, motivasi, dan Amin. dalam menjalankan tugas secara Amin. profesional, Amin. berintegritas, dan berakhlak. Amin. Saya Muhammad Agung Prakoso pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan penuh cahaya, saatnya hati bersihkan jiwa. Puasa ibadah kita jalankan dengan kejujuran dan ketulusan.
Seperti Bawaslu menjaga suara, kita berpuasa menjaga lisan.